Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung. Mazmur 56, ayat 9. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku, Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Saudara yang saya kasihi, mengapa kita sering merasa takut dan khawatir? Karena kita suka sekali menghitung-hitung masalah, kesukaran, dan penderitaan yang kita alami. Jika hal ini terus kita lakukan, kita akan semakin kecewa dan terpuruk. Sesungguhnya, kita tidak memiliki kuasa untuk menghitung-hitung masalah dan penderitaan kita. Semakin kita menghitungnya, semakin kita menjadi lemah. Ingatlah, ketika berdoa dan menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan dengan linangan air mata kita telah Tuhan daftarkan. Artinya, air mata kita telah ditampung di dalam kirbat Tuhan, dan Tuhan hendak menggantikannya dengan berkat dan sukacita yang berkelimpahan. Karena itu, berhentilah menghitung-hitung penderitaan kita, milikilah iman yang teguh, bahwa Tuhan sangat peduli dengan apa yang kita alami. Kita harus sadar bahwa kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan adalah bentuk serangan iblis bagi orang percaya di akhir zaman. Iblis selalu memiliki rancangan yang buruk bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi orang percaya. Iblis sangat suka melihat orang Kristen yang selalu khawatir, takut, dan bimbang. Memang itulah agenda iblis, yakni menyerang manusia di segala aspek kehidupannya, baik lewat perekonomian, keluarga atau rumah tangga, pelayanan, dan sebagainya. Iblis memakai berbagai cara, sehingga manusia akan kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan tidak percaya lagi, alias mulai ragu akan kuasa Tuhan. Akibatnya, manusia mulai mencari pertolongan instan kepada ilah-ilah lain. Semakin kita memandang sekeliling kita, kita akan semakin memikirkan masalah, dan hal itu membuat kita menjadi lemah. Mari kita arahkan pandangan kita pada kebesaran dan kedahsyatan kuasa Tuhan saja. Tidak seharusnya kita khawatir dan bimbang, sebab kita memiliki Tuhan yang besar, yang jauh melebihi besarnya semua masalah yang kita alami di dunia ini. Apakah dengan khawatir, masalah kita terselesaikan? Justru sebaliknya, kekhawatiran dan kebimbangan semakin menjauhkan kita dari mujizat Tuhan, karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1, ayat 6-7. Buang semua kekhawatiran, dan percayalah kepada Tuhan. Dalam Matius 6, ayat 32, Yesus mengatakan bahwa Bapa Sorgawi tahu segala keperluan kita sebelum kita meminta kepadanya. Lalu, Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 1, ayat 3, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Jika kita menggabungkan kedua ayat di atas, kita menemukan sebuah kebenaran, bahwa Tuhan sudah mengetahui doa dan permohonan kita, jauh sebelum kita meminta kepadanya. Dan, kebenaran selanjutnya, yakni melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan sudah memberikan segala berkat rohani, atau dengan kata lain, sudah memberikan jawaban untuk setiap doa dan permohonan kita. Tuhan menyediakan jawaban bagi semua masalah kita, dengan cara menganugerahkan Yesus dan kebenarannya kepada kita. Jadi, yang kita perlu lakukan, bukan lagi mengisi kirbat Tuhan dengan air mata, melainkan percaya kepada Yesus dan kebenarannya. Bagaimana mungkin kita meminta atau memohon sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Jadi, di dalam Yesus, ada semua hal yang kita perlukan, yaitu berkat, kesehatan, keselamatan, pengampunan, pemulihan, mujizat, umur panjang, dan kesembuhan. Bagian kita adalah percaya kepada Yesus dan kebenarannya, dan semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, yang telah menguatkan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah jawaban dari setiap permasalahan hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa percaya bahwa Engkaulah Tuhan, penolong kami. Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.